Oke, masih Sportcast Nusantara TV. Jadi kita sepakat ya Bung Ropan, target emas. Harus emas dong. Iya kan? Saya ulangi lagi nih. Iya, itu lucu dong kalau turun lagi. Iya kan? Emas harus emas dong. Iya kan? Ini cabang bergengsi sepak bola kan. Oh iya. Itu makanya Thailand juga mengincar, tapi jangan takut. Iya. Jadi ada istilah begini. Boleh tidak juara Yang ini? SEA Games, Tapi sepak bola. tapi sepak bolanya medali emas. Itu gengsi prestise gengsinya itu. lebih tinggi. Dan itu semua pasti para penyuka sepak bola sepakat dengan itu. Harus sepakat. Harus sepakat. Harus. Dan mendukung, materi mendukung, boy. Oke. Karena Bung Roman sudah bicara materi, melawan India kita tidak menang kan? Iya. Sekali kalah, sekali draw. Sekali kalah seri. Iya. Materi juga materi yang sama seperti sekarang ini. Belum ada Ivar Jenner. Belum ada dan Mauro Sisa, belum kawan-kawan. ada, ya. Nah, melawan Mali, Bung. Ini tepat nggak, Bung? Mali U23 juga. Iya, iya. Pasti. Iya. Iya. Juga punya sejarah sepak bola yang cukup bagus. Ya Mali tim yang bagus, namanya dari Afrika kan, Iya. tim yang bagus, ya. Dan saya pikir oke lah, kita bisa mendapatkan Mali, kita berterima kasih bahwa mereka siap untuk melawan kita untuk 2 pertandingan kan. Jadi dimanfaatkan daripada 2 negara, mendingan 1 negara main 2 kali, karena kita akan bermain tanggal 15 dan tanggal 18 November. Sekarang sudah mulai masuk TC kan di tanggal 6 sampai tanggal 18 itu TC akan berlangsung di timnas U22. Dan ini akan menjadi ujian tentunya bagi coach Indra Safri untuk bisa menentukan Iya. ya taktik strategi dia untuk membawa 1 bulan lagi untuk bertarung di Bangkok di cabang sepak bola. Iya. Jadi saya bilang pas ya dengan materi seperti saat ini dan mudah-mudahan dan saya rasa pasti akan datang karena ini kan mewajibkan Mauro Sisa bisa dilepas oleh klub Volendam. Iya. Begitu juga dengan Utrecht bisa melepas Ya, karena ini FIFA Matchday, ya. Ivar Jenner ya karena kan ini kan di bulan tanggal FIFA Matchday ya FIFA Matchday dan itu harus libur semua kompetisi mempersilahkan semua pemain. Makanya dengan Ivar dan Mauro ada, saya pikir bisa kita atasi. Ya ada Dion Marks kita bisa atasi Mali, bisa ya. Tetapi yang kita harus berpikir ketika sampai di Bangkok, apakah mereka akan dilepas? Ya itu urusan PSSI untuk lobby-lobby karena tidak masuk dalam agenda FIFA. Iya. Oh. Iya, betul. Iya, SEA Games-nya yang tidak SEA masuk Games-nya. agenda. Tapi kalau sekarang itu harus karena masuk di bulan FIFA Matchday. Saya agak lupa di situ. Ya, kan? Saya pikir ini nyambung. Enggak, ya. Yang lain bisa kecuali yang 3 itu apakah dilepas Dion, Itu dia. Ivar. Makanya kan Coach Indra itu hanya tidak ambil banyak-banyak. Dia ambil 3 aja dulu karena kalau dia mau ambil banyak ini kan mau ke SEA Games. Gimana repot juga. Jadi dia coba dengan 3 ini juga. Satu hal lagi yang menarik dari FIFA Matchday ini, katanya tidak mempengaruhi ranking FIFA kan? Iya. Mempengaruhi. Pertanyaan saya adalah kalau tim-tim yang di bawah kita, tim nasional yang benar-benar tim utama, mereka bertanding dan mereka menang, ya kan? Berarti peringkat mereka naik. Iya. Sementara kita, Berarti stuck nggak ada. kita stuck kan? Bisa turun. Karena tidak ada perhitungan kenaikan peringkat karena yang Betul, tidak ada perhitungan. Iya. Jadi kalau ada negara lain yang sama yang kita bisa nyalip, kita bisa turun. naik. Ya, berarti mempengaruhi peringkat dong. Oh iya, Iya dong. betul. Memang mempengaruhi peringkat. Mau tidak mau itu ya. Sekarang kan kita di 122 ya. 122. Turun 3 peringkat kan dari sebelumnya 119. Ya. Ya, kalau kita lihat lagi dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI bahwa untuk ini terkait dengan pelatih lagi nih ya, penunjukan pelatih dan kemudian target-target yang akan dicapai oleh PSSI di Piala Asia 2027 termasuk meloloskan timnas ke Piala Dunia 2030 plus untuk ranking nih 100. Artinya saya melihat bahwa PSSI tampaknya ini punya keyakinan bahwa sampai 2030 Indonesia bisa Tembus 100. tembus 100. Jadi kalau sekarang 122, kita tunggulah sampai nanti bulan Maret ada FIFA Matchday lagi. Artinya mengejar dari 122 ke 100, kalaupun misalnya turun, jangan banyak-banyak gitu besok, misalnya turun 1 atau turun 2. Tapi dengan 4 tahun ke depan, ya 4 tahun ke depan untuk bisa mencapai 100 sih harusnya bisa. Bisa, karena ada FIFA Matchday di bulan Maret. Iya, ada 4 kali Iya, FIFA Matchday. Ada Juni juga ada FIFA Matchday. Ada September, Oktober. September, Oktober, November. Empat Termasuk juga kali. nanti di Piala Asia. Iya. Plus nanti masuk lagi ada kualifikasi lagi Piala Dunia untuk 2030. Oh, jadi kita kehilangan kedudukan peringkat kita sekarang November, tapi kita hajar nanti di tahun depan di Maret, di Juni, begitu Iya, Maret, Juni, September, Oktober dan November. Artinya kalau kita lepas 2 pertandingan saat ini, ya karena itu kita berikan ke U22 kan, jadwal ini, ya berarti kita punya 10 pertandingan ke depan.
Karena di Maret 2 pertandingan, di Juni 2 pertandingan, September, Oktober 4 pertandingan, kemudian November 2 pertandingan. Jadi ada 10 pertandingan. Jadi di situ aja kalau kita menang semua, misalnya kita menang semua bisa tembus 100. Betul. Di tahun depan, kita menang semua bisa tembus 100. Artinya kita misalnya lawan dengan Malaysia, dengan Thailand yang ada di atas kita sekarang ini kan, dengan Vietnam. Kita ambil itu aja kita udah bisa tembus. Bung Si, Anda percaya bahwa calon pelatih juga melihat peringkat kita? Untuk menentukan iya atau tidaknya? Salah satunya sih iya. Tetap peringkat itu buat seorang pelatih penting ya. Iya. Tapi itu hanya salah satu sih. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga ketika dia disodorkan target. Saya pikir ini juga udah jadi perhitungan juga bagi seorang pelatih yang ingin menerima tawaran dari PSSI. Kalau misalnya PSSI targetnya terhadap pelatih baru ini meloloskan Indonesia misalnya ke Piala Asia. Piala Asia ya. Piala Kalau Asia. kemarin kita bisa ke round kedua, minimal round kedua atau lolos ke babak perempat final. Itu target. Termasuk juga Piala Dunia, lolos ke Piala Dunia 2030. Ya. Kalau itu realistis, saya pikir pelatih juga dia akan melihat lah materi pemain yang dimiliki oleh Indonesia, kemudian juga kemarin bagaimana flashback track record di pra Piala Dunia 2026. Saya kira sih kalau targetnya tidak terlalu muluk-muluk ya, lolos ke Piala Dunia 2030 masih masuk akal. Masih realistis menurut saya. Karena kemarin itu sebenarnya kalau PSSI konsisten dengan targetnya lolos Piala Dunia 2030, 2026 kita nggak lolos, sebenarnya nggak terjadi turbulence. Iya, nggak akan terjadi. Tapi karena ada inkonsistensi dari PSSI yang dalam sebuah atau beberapa kali kesempatan tiba-tiba berubah harus lolos 2026. Ini target kita lolos 2026. Padahal blueprint yang sebelumnya pernah disampaikan juga, target yang pernah disampaikan juga adalah 2030 gitu. Tapi tiba-tiba berbelok karena ngelihat kayaknya ada keyakinan, ini kayaknya bisa nih. Akhirnya masyarakat kan terbuai. Akhirnya keluarlah statement dari pastor mungkin ya, bahwa jangan berharap. Oh iya. Gitu. Akhirnya kan seperti itu. Ya tapi kan dia bisa menerima di awal, kan dia tahu bahwa kita bisa lolos juga kan. Peluang itu ada. Peluang itu ada. Cuman kemudian seperti ditekan gitu loh. Padahal kalau misalnya waktu itu tetap konsisten dengan narasi 2030, mungkin lebih safe gitu loh. Mungkin nggak ada korban pelatih juga yang dipecat kan lagi. Kita ada di posisi, kita ada di putaran ketiga, ini oke nih. Kita ada di putaran keempat, ini boleh ini. Kesempatan kita bisa ambil nih. Ya kan, mumpung ada ini. Mumpung ada. Ya makanya kita perkuat dengan mendatangkan pemain-pemain diaspora itu kan. Digas di situ ya. Digas di situ. Walaupun blueprint itu kan di 2030 atau 2034. Dan di mumpung kesempatan itu ada, dimanfaatkan, mengapa tidak. Dan ternyata tidak bisa kan. Tapi kemarin kalau pelatih benar-benar memang bagus ya. Itu dia. Bukan iya kan, bukan PK. Itu kita jadi. Saya tunggu statement ini sebenarnya. Ya balik memang. Ya kita tumpukan kesalahan itu memang pada pelatih dan PSSI yang salah nunjuk, itu aja sih. Itu. Oke, kekuatan U22, Bung Ropan. Ini dari sisi gelandang, karena kita bertarung dengan Thailand, Vietnam yang juga kuat nih. Ball positionnya kuat, perebut bolanya juga hebat. Menarik nih, Bung. Iya, kalau misalnya kalau saya lihat kalau memang diizinkan ya PSSI dan lobby-lobby tingkat tinggi di SEA Games, Boy. Iya, SEA Games ya, IFAR bisa diizinkan. Mauro bisa diizinkan, Dewan Mas. Saya kira kita bisa bertarung dengan bagus. Karena kita punya kekuatan dengan IFAR, ada Arkan Fikri di sana, kan bagus-bagus. Ada Tony Firmansyah, ada Robi Darwis yang bisa bermain, Raihan Hanan. Doni Tripamungkas juga masih ada. Doni kan agak bermain di sayap, kan bermain di flank. Tapi kalau bicara di gelandang kita punya Raihan Hanan, Ananda Raihan, Tony Firmansyah, Arkan Fikri, Robi Darwis, Ivar Jenner, kok ada di situ. Kan semua bagus-bagus itu. Belum lagi sektor depan. Menumpuk di situ. Sesak. Banyak kan, sesak juga. Sesak di situ. Tebal ya. Mauro Silstra, Jens Raven, Rafael Sweet, Hoki Caraka. Itu kan bagus-bagus semua juga. Ya kan ada Arjuna juga ya di sana. Jadi malah bagi Coach Is, ini pusing bisa melihat. Bukan pusing soal apa, bukan kekurangan pemain. Banyaknya pemain-pemain yang bagus. Ini menarik kalau kita menang 2 kali lawan Mali. Ini dengan materi tambahan tadi. Dan permainan racikan Coach Is bagus. Ini SEA Games diperjuangkan dan pasti Thailand dan Vietnam akan melihat kan. Mereka akan lihat ini. Kalau kita bisa menang, wah ciut juga mereka melawan Indonesia. Dengan nama Mauro Silstra aja masuk dengan Ivar Jenner, mereka tahu. Ini 2 pemain yang bermain di tim senior kan. Nggak gampang. Mereka bilang, wah ini bahaya. Gitu. Jadi memang punya daya tarik tersendiri kalau saya pikir dengan kedatangan mereka. Dan seperti yang Boy bilang kan, kita menang 2 kali. Itu yang meledak bisa kan.
Wah, itu akan mempengaruhi jelas. Anak-anak lebih pede dong Iya, melangkah ke SEA betul. Games kan. Menghadapi Mali, Lebih saya percaya pikir, diri. Iya, Mali seperti layaknya tim-tim Afrika, tetap menjadi kesebelasan yang menurut saya kuat ya. Kita Kuat. lihatlah kemarin misalnya pada saat Piala Dunia U17, Zambia kan. kita kalah lawan Zambia. Karakter para pemain Iya. Afrika kan umumnya seperti itu. Wow, Gitu ya. iya. Jadi kalau kita menghadapi tim kuat, saya kira itu akan bagus ya, positif untuk tim sebelum menghadapi SEA Games gitu. Sehingga nanti ketika menghadapi tim ya yang selalu menjadi momok kita kan kalau nggak Vietnam, Thailand. Dua tim ini kan yang selalu buat Indonesia itu beberapa kali gagal untuk mewujudkan ambisi meraih juara SEA Games. Jadi kalau misalnya katakanlah besok menghadapi Mali dengan kualitas permainan yang tidak berbeda jauh seperti Zambia misalnya di U17-nya, ini akan menjadi pelajaran yang bagus, modal yang bagus untuk menghadapi SEA Games. Sehingga rasa percaya diri para pemain ini juga akan semakin tinggi sebelum menghadapi SEA Games nanti. Karena Bung Kristo sudah menyinggung Zambia ini, Bung Ropan. Oke, kita bergeser ke U17. Malam hari ini jam 22.45. Jam 10.45. Iya. lawan Brazil kita. Samba Brazil ya. Samba Brazil. Iya. Wah, Masih ini- muda-muda tapi mereka top. Bung Ropan, Iya. mungkin ada catatan lah dari pertandingan melawan Zambia, ya kan? Catatan yang mungkin Bung Ropan lihat apa kelebihan dan juga masih kekurangan dari tim Asuhan Nova ini. Sebenarnya kan kita oke di start kalau bisa melihat ya. Dapat Iya. gol duluan, itu kan modal bagus. Tapi ini Piala Dunia, bagi anak-anak kan ini mungkin sebagian besar baru pertama juga mereka Iya. bisa tampil di Piala Dunia. Iya. Boy, yang tidak mudah dengan bawa embel-embel Piala Dunia kan beban tuh ada. Bung Ropan tahan dulu. Iya. Karena saya sudah kasih tanda nih, kita mau break dulu. Nanti terusin lagi U17 Siap, ya, siap, Bung Kristo ya. siap. Oke, Setelah oke. pariwara berikut ini.